wabarakatuh. Selamat siang. Saat ini saya bersama Bapak Imam Nurijal dari UPT SDN 1 Negeri Bumi Putra. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang Pak. Siang ya. Gimana kabar Pak Imam hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, ini mohon maaf Pak Imam. Jadi siang ini saya mengganggu waktunya Pak Imam. Jadi memang hari ini saya mau wawancara Pak Imam mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Iya Pak, baik Pak, siap Pak. Nah, jadi minta waktunya Pak Imam Siap, untuk Pak. Silakan, bisa Pak. membantu saya untuk melakukan wawancara ya Pak Imam. Baik Pak. Langsung aja ya Pak Imam. Oke. Jadi yang pertama Pak Imam, jadi selama Pak Imam menjadi kepala sekolah, Pak Imam bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus itu dilema etika atau bujukan moral Pak Imam? Oke, baiklah Pak ya. Sebelumnya cara saya mengidentifikasi apakah kasus tersebut termasuk di dalam kategori bujukan moral ataukah dilema etika. Pertama saya lakukan, saya membedakan bahwa jika itu dilema etika, berarti kasus tersebut adalah benar lawan benar. Memang sering terjadi ya Pak Ahmad ya, di dalam masalah berbarengan, dua bermasalah berbarengan yang sama-sama benar. Itu harus diambil satu keputusan, nggak bisa dua-duanya diambil. Itulah yang mungkin menurut saya yang dinamakan dilema etika. Sedangkan bujukan moral, sepengetahuan saya ialah itu namanya juga bujukan, rayuan ya Pak Ahmad ya. Jadi mungkin ada kemungkinan itu salah, benar lawan salah. Itulah mungkin bedanya. Saya rasa itu pemahaman saya Pak Ahmad ya. Nah, kemudian kalau yang kedua Pak Imam, jadi selama Pak Imam jadi kepala sekolah, bagaimana Pak Imam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Imam, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan nih, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak Imam? Baik Pak, cara saya mengambil keputusan dari dua permasalahan tersebut yang mana kedua-duanya mengandung nilai-nilai kebajikan, saya lebih mementingkan daripada kepentingan peserta didik Pak Ahmad. Jadi apabila saya lihat secara umum, saya lihat ini lebih berpihak kepada peserta didik, maka keputusan tersebut yang saya ambil Pak Ahmad, walaupun keputusan satunya juga adalah keputusan yang benar. Jadi Pak Imam lebih mendahulukan kepentingan murid peserta didik kepada peserta didik. Oke, baik Pak Imam. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Imam lakukan selama ini langkah-langkah dalam pengambilan keputusan itu Pak Imam? Dalam pengambilan keputusan itu, pertama saya lihat dulu kasus tersebut apakah termasuk kasus yang butuh musyawarah atau butuh jadwal, ataukah keputusan tersebut langsung spontan saya ambil. Jadi saya lihat dulu kasusnya tersebut seperti apa. Contohnya, seumpamanya kasus tersebut harus diputuskan saat itu juga, kadang-kadang sering kita temukan ya dalam seandainya tiba-tiba ada undangan menghadiri sosialisasi apa dari dinas pendidikan atau dari instansi lain, sementara guru tersebut berposisi dia mengajar seperti itu. Nah, seketika itu juga harus kita ambil keputusan karena itu sifatnya urgen. Kemudian Pak Imam, jadi hal-hal apa saja yang selama ini Pak Imam anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang di dalam dilema etika Pak Imam? Iya, yang saya anggap efektif, pertama saya lihat dari kasusnya. Kalau kasusnya itu berpihak kepada peserta didik, itu langsung saya ambil Pak. Langsung saya putuskan saat itu juga. Tetapi kalau sama-sama mengandung nilai kebajikan, tapi kalau dia masih belum ini, maka akan ada pertimbangan. Saya panggil dulu
stakeholder atau rekan sejawat atau guru lain atau Iya. siswa lain atau yang berkepentingan di dalam kasus itu saya libatkan untuk dilakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Begitu. Kemudian hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di dalam kasus dilema itu seperti apa? Dilema etika Pak Imam. Gini ya Pak ya. Di dalam mengambil keputusan pastinya Ada ada tantangan. tantangan Iya, ya, pastinya banyak tantangan. Apalagi di dilema etika ini kasusnya sama-sama benar, sama-sama benar. Ada dua buah kasus yang sama-sama benar. Kasus pertama dia benar, kasus yang kedua juga benar. Tetapi di dalam dua kasus ini harus kita pilih dalam satu kasus yang harus kita jadikan keputusan. Sudah pasti ini pasti ada yang dirugikan, pasti ada yang dikecewakan karena pendapatnya sama-sama benar. Tapi kembali lagi seperti paparan saya yang pertama tadi, penjelasan saya pertama tadi, bahwa yang pertama adalah keputusan yang saya ambil harus berpihak kepada peserta didik dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti itu. Jadi kalau tantangan ya pasti ada, itu terutama yang usulannya atau pendapatnya tidak dijadikan suatu keputusan. Kemudian dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika tadi, Pak Imam itu punya jadwal tertentu atau enggak itu Pak Imam? Ini Atau ketika hari ini ada masalah nanti Pak Imam langsung bisa selesaikan hari itu? ini pertama saya lihat dari kasusnya. Kalau kasusnya itu berpihak kepada peserta didik, itu langsung saya ambil Pak. Langsung saya putuskan saat itu juga. Tetapi kalau sama-sama mengandung nilai kebajikan, tapi kalau dia masih belum ini, maka akan ada pertimbangan. Saya panggil dulu stakeholder atau rekan sejawat atau guru lain atau siswa lain atau yang berkepentingan di dalam kasus itu saya libatkan untuk dilakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Begitu. Kemudian hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di dalam kasus dilema itu seperti apa? Dilema etika Pak Imam. Gini ya Pak ya. Di dalam mengambil keputusan pastinya Ada tantangan tantangan. ya, pastinya banyak tantangan. Apalagi di dilema etika ini kasusnya sama-sama benar, sama-sama benar. Ada dua buah kasus yang sama-sama benar. Kasus pertama dia benar, kasus yang kedua juga benar. Tetapi di dalam dua kasus ini harus kita pilih dalam satu kasus yang harus kita jadikan keputusan. Sudah pasti ini pasti ada yang dirugikan, pasti ada yang dikecewakan karena pendapatnya sama-sama benar. Tapi kembali lagi seperti paparan saya yang pertama tadi, penjelasan saya pertama tadi, bahwa yang pertama adalah keputusan yang saya ambil harus berpihak kepada peserta didik dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti itu. Jadi kalau tantangan ya pasti ada, itu terutama yang usulannya atau pendapatnya tidak dijadikan suatu keputusan. Kemudian dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika tadi, Pak Imam itu punya jadwal tertentu atau enggak itu Pak Imam? Atau ketika hari ini ada masalah nanti Pak Imam langsung bisa selesaikan hari itu? Ini tergantung ya Pak Ahmad ya, tergantung bagaimana kasusnya. Kalau kasus itu memerlukan musyawarah dan pertimbangan daripada rekan sejawat atau stakeholder atau orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut, maka itu harus dijadwalkan. Tetapi kalau kasus itu sifatnya mendadak, contoh yang saya ungkap tadi bahwa harus sekarang berangkat, maka harus diputuskan, maka itu saya menggunakan secara sekilas itu menggunakan seperti uji legal gitu aja, bahwa langsung saya putuskan mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang lebih bermanfaat, banyak manfaatnya, dan mana yang kurang manfaatnya. Walaupun semua itu bermanfaat semua, tapi kita utamakan yang lebih banyak manfaatnya. Jadi untuk kepentingan banyak orang gitu ya Pak. Betul. Nah, kemudian selama pengambilan keputusan dalam kasus-kasus
tersebut tadi Pak Imam, ada nggak yang membantu atau mempermudah di sini, faktor-faktor yang membantu atau mempermudah Pak Imam? Itu faktor-faktor yang mempermudah pastinya banyak Pak, pastinya banyak sekali, terutama rekan guru, Iya. staf, tata usaha, tenaga kependidikan, wali murid, komite, itu sangat membantu. Jadi keputusan itu apabila dimusyawarahkan dengan pendukung-pendukung pengambil keputusan itu, maka sebuah keputusan itu akan semakin kuat Pak Ahmad, daripada kita memutuskan sendiri. Ya, Pak. Iya. Jadi kalau kita melibatkan guru, melibatkan komite, melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan itu, maka keputusan itu akan lebih bertanggung jawab dan lebih kuat. Seperti itu Pak Ahmad. Karena semuanya terlibat dalam pengambilan keputusan tadi ya Pak Imam. Nah, dari apa yang tadi Pak Imam sampaikan, apa yang dapat Pak Imam petik dari pengambilan keputusan dilema etika itu? Sebenarnya banyak sekali Pak ya yang dapat dipetik, ternyata bahwa di dalam sebagai seorang pemimpin mengambil keputusan itu harus lebih jeli, dengan cepat, jeli, dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang terpenting keputusan yang diambil itu harus berpihak kepada peserta didik. Itu kalau menurut saya ya Pak Ahmad ya, keputusan yang kita ambil, apalagi di dilema etika, itu harus berpihak kepada peserta didik. Tetapi kalau dia bujukan moral, itu sudah pasti itu nanti tidak diambil, gugur Pak Ahmad. Kalau dia sudah ketemu di uji legal, dia ternyata ada temuan, itu tidak dilanjut lagi, berhenti di situ. Jadi tidak diambil, tidak dibuat suatu keputusan. Tetapi kalau dilema etika, karena dilema etika itu benar sama benar, benar lawan benar, maka diambil yang lebih banyak manfaatnya dan berpihak kepada peserta didik. Oke, baik Pak Imam, saya kira itu atas apa yang saya sampaikan, ataupun Pak Imam juga sudah memberikan waktu, sudah meluangkan pikiran juga untuk membantu saya dalam wawancara mengenai pengambilan keputusan seorang pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Saya kira itu Pak Imam, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.